Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar ya nak, secara online, dan kali ini tema kita adalah husnudzon atau berbaik sangka dan ukhuwah atau persaudaraan. Jadi ada dua tema pelajaran kita pada kali ini nak ya. Di awal pertemuan ini Bapak harapkan supaya Ananda mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir nak ya. Jangan sekedar menonton akhirnya saja, supaya Ananda mendapatkan manfaat. Oke? Baik Anandaku, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni husnudzon. Adapun pengertian dari husnudzon adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Husnudzon merupakan antonim atau lawan dari kata suudzon. Adapun arti suudzon sendiri adalah berburuk sangka atau memiliki prasangka buruk terhadap sesuatu, dan ini adalah sikap yang jelek ya. Suudzon itu sikap yang jelek dan kita tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita lihat pembagian husnudzon. Anandaku sekalian, paling tidak husnudzon itu dapat dibagi menjadi dua. Ya. Adapun yang pertama adalah kita husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita mensyukuri ya bahwa apapun pemberian Allah ya, apakah baik ataukah buruk menurut kacamata kita, maka itu semua adalah pemberian yang mesti kita syukuri ya. Kalau baik kita syukuri, kalau jelek kita introspeksi diri. Dan pada dasarnya Ananda sekalian, apapun yang menimpa manusia itu sebetulnya didasari atas usahanya sendiri, sebagaimana penjelasan Allah di dalam slide ini di surah An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Ananda sekalian, orang menjadi bodoh memang izin Allah. Ya. Tapi dia bodoh karena ulahnya sendiri. Apa itu? Tidak mau belajar. Pastilah dia menjadi bodoh. Sebaliknya juga orang menjadi pintar itu juga karena izin Allah. Tetapi Allah memberi kepintaran kepada orang tersebut didasari atas usahanya. Apa usahanya? Dia rajin belajar. Nah, kira-kira begitu nak ya. Kemudian yang kedua adalah husnudzon kepada sesama manusia, yaitu tidak suka ya menduga-duga orang lain ya dengan sesuatu yang negatif. Jadi kita harus berpandangan positif, jangan cepat menduga-duga orang jelek dulu ya, sebelum jelas bagaimana yang sebenarnya. Anandaku, sekarang mari kita lihat dalil ya atau dasar hukum tentang husnudzon. Adapun dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak dipanggil dalam ayat ini ya. Kalau kita merasa diri kita orang beriman, tentulah kita merasa terpanggil. Apa kata Allah? Jauhilah ya banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi berprasangka jelek terhadap orang itu adalah dosa, ananda sekalian. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Jadi sibuk nyari-nyari buruk orang, nyeritokan buruk orang, ya, menggunjing. Kemudian, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu jijik kepadanya. Jadi ananda sekalian, orang yang suka menggunjing atau sibuk menceritakan kejelekan orang lain, itu diumpamakan oleh Allah seperti makan bangkai manusia. Kita nih, ya bukan kanibal kita nih, makan manusia yang sudah mati. Itulah perumpamaan untuk orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Ya, sibuk nyari kurang orang, kurang awak dan nampak. Ya, maka tentu kamu jijik, kata Allah. Kemudian di terjemahan selanjutnya, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, Allah memerintahkan kita supaya kita patuh ya kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kalau misalnya kita pernah terlanjur menggunjing, maka kita mestinya segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang husnuzon yang mendasari ananda sekalian bahwa kita itu disuruh berbaik sangka dan dilarang untuk berburuk sangka. Kemudian dalil yang kedua adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis ya, hadis itu perkataan Rasulullah. Nah ini hadisnya ya, Bapak bacakan juga. Haddatsana Bishr bin Muhammadin akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Artinya, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini silsilah hadis ini tadi ya, dari itu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Apa kata Nabi? Jauhilah prasangka buruk. Ini Nabi melarang kita. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, kita mesti menjauhi ini, karena ini dilarang oleh Nabi. Karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Jadi kalau ada bohong yang paling bohong, itulah prasangka buruk. Ya, janganlah kalian saling mendiamkan. Tidak boleh, anda sekalian, di dalam Islam kita diajarkan ya, kalaupun kita bebala itu tidak boleh kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Jadi kita mesti segera bermaaf-maafan. Ya, jadi memang berat jadi orang baik, kena ya.
Kadang-kadang kita lah disakiti, memberi maaf itu berat nian. Tapi begitulah, kita diperintahkan untuk menjalin silaturahmi. Kemudian janganlah suka mencari-cari isu ya. Isu itu kekurangan orang lain. Itu yang dimaksud. Ngorek-ngorek kurang orang, apalagi diberitakan. Masya Allah. Saling mendengki. Nah, itu dilarang juga, saling mendengki. Apa dengki itu? Kemarin sudah kita jelaskan ya. Rasa tidak senang ketika melihat orang lain berlebih dari dirinya. Itu dengki. Dan ingin supaya kelebihannya itu hilang dari orang tersebut. Jadi tidak senang nengok orang itu kalau berlebih. Kita dilarang untuk mendengki. Kemudian jangan saling membelakangi. Ya, saling membelakangi itu maksudnya itu tidak ada teguran ya. Tidak ada akur. Nah, serta saling membenci. Kita dilarang untuk saling membenci. Tetapi jadilah kalian, kata Nabi, kita disuruh jadi apa? Hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita ini, ananda sekalian, adalah hamba-hamba Allah yang seharusnya bersaudara ya. Sebagaimana juga di ayat lain Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Baik anandaku, berikut ini Bapak akan tampilkan contoh-contoh sikap ya husnul dhon. Pertama, patuh menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita itu ananda sekalian, jangan bersikap milih-milih ya. Kalau perintah Allah itu enak, kerjakan. Kalau rasa-rasa berat, tinggalkan. Laksanakan itu semua. Karena dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ananda sekalian, itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Allah itu ananda sekalian, kalau nyuruh kita mengerjakan sesuatu, pasti ada kebaikan di balik itu. Jadi kerjakanlah. Dan kalau Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, tinggalkanlah, karena pasti ada bahaya di situ. Jadi jangan kita biarkan diri kita menjadi pembangkang-pembangkang. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur kalau mendapat nikmat. Ya. Salah satunya dengan berbagi kepada sesama manusia atau orang yang tak mampu. Jadi kalau awak dapat nikmat itu jangan makan dewek. Ada sekalian ya. Kalau awak dikaruniai harta yang banyak, ya berbagilah. Karena pada hakikatnya apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itulah yang betul-betul milik kita. Ya nak ya. Yang masih ditabung-tabung itu kalau kita sempat meninggal tinggal galau. Tapi apa yang sudah kita salurkan di jalan Allah seperti infak, itulah yang terbawa ke akhirat. Kemudian ananda sekalian, bersabar kalau ditimpa musibah. Ya. Jadi ananda sekalian, kita diajarkan untuk ya ketika ditimpa musibah itu bersabar sembari melakukan introspeksi ya atau koreksi diri dan berusaha memperbaiki kekurangan diri sendiri. Jadi ananda kalau ada hal-hal yang jelek menimpa kita, seharusnya kita tidak menyesali itu, tapi justru kita harus introspeksi ya. Sebab Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, yang Bapak bacakan terjemahannya saja. Kalau ada yang baik-baik menimpa kamu, kata Allah, itu datangnya dari Allah. Sebaliknya kalau ada yang buruk-buruk menimpa kamu, itu ulahmu sendiri. Nah, itu penegasan Allah. Jadi kalau ada ada orang bodoh, itu ulah dia itu karena malas belajar. Kalau ada orang miskin, ulahnya sendiri karena malas bekerja. Sakit, dia cari penyakit. Ya. Jadi kadang-kadang yang tidak enak itu menimpa kita justru karena ulah kita sendiri. Kemudian ananda sekalian, contoh sikap husnuzon ini tidak mencari-cari kekurangan atau kejelekan orang lain ya. Jadi jangan kita nih sibuk ya ngorek-ngorek buruk orang. Ya, ngumbar buruk orang, cerita sana sini ya. Nah, itu dilarang di dalam Islam.
Kemudian tidak meremehkan orang lain ataupun ciptaan Allah lainnya, ya. Jangan suka menyepelekan, jangan. Anda sekalian, ya itulah contoh-contoh sikap husnuzon dari ayah. Sekarang mari kita masuk ke materi kita yang kedua, yakni tentang ukhuwah atau persaudaraan. Itu ada gambar ya, akur ya. Nah, ini pengertian ukhuwah Anda sekalian adalah rasa bersaudara dan kasih sayang terhadap orang lain karena adanya kesamaan akidah, ya, akidah sama, kemudian mungkin kesamaan bangsa, kalau kita ya bangsa Indonesia, kemudian kesamaan tanah air dan kesamaan sebagai makhluk ciptaan Allah, ya, nah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ukhuwah, rasa bersaudara atau kasih sayang ya. Kemudian kita lihat pembagian ukhuwah atau persaudaraan ya. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau saudara sesama muslim. Jadi sebagai sesama muslim kita hendaknya menjaga rasa persaudaraan kita. Jangan sampai kita terpecah belah, ya, saling bermusuhan. Nah, yang kedua, kita mesti berusaha menjaga ukhuwah wataniyah namanya ya, atau saudara setanah air. Jadi dalam hal ini Anda sekalian, kita boleh saja mungkin berbeda agama, ya, berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi kita sama dalam hal sebangsa dan setanah air. Maka perbedaan-perbedaan itu ya tidak boleh menjadi penghalang untuk kita bersaudara. Jadi saudara sebangsa dan setanah air namanya ya. Kemudian yang ketiga ada namanya ukhuwah insaniyah atau saudara sesama manusia. Anandaku, mungkin dalam berbagai hal kita berbeda ya. Sukunya beda, agamanya beda, ya. Warna kulitnya beda, bahasanya beda. Tetapi persamaan kita adalah kita sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah, Anda sekalian. Jadi kita mesti memupuk rasa persaudaraan dengan sesama manusia, ya. Nah, itu hendaku pembagian ukhuwah atau persaudaraan yang mesti kita jaga kalau kita mau hidup tentram ya, damai. Kemudian ini dalil tentang ukhuwah ya atau persaudaraan. Ya. Pertama dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Hujurat ayat 10. Bapak bacakan terjemahannya. Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ya. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, jadi Anda sekalian, kalau kita mau telusuri silsilah ya keturunan manusia ini, memang sebenarnya kita bersaudara ya. Kakek kita sama-sama Nabi Adam, nenek kita sama-sama Siti Hawa ya. Nah, itulah kalau kita mau telusuri ya sampai ke awal mula penciptaan manusia. Jadi kalau sampai ke sana kita berpikir, rasa-rasanya kita tidak mungkin ya, insya Allah tidak mungkin kita tidak memupuk persaudaraan dengan sesama manusia. Karena memang pada dasarnya kita adalah bersaudara. Kemudian
ada juga hadis Nabi atau perkataan Nabi tentang ukhuwah. Ini hadisnya nak ya. Bapak bacakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara muslima satarahu Allahu yaumal qiyamah. Akhrajahul Bukhari wal Muslim. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara terhadap sesama muslim. Jadi orang muslim itu bersaudara. Maka karena bersaudara tidak menganiayanya. Kita tidak boleh menganiaya saudara kita. Dan tidak akan dibiarkan dianiaya oleh orang lain. Kalau ada saudara kita dianiaya, kita tidak boleh membiarkan, kita mesti bantu. Ya. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, artinya dia mengabulkan keinginan saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya, maka Allah pun akan mengabulkan keinginannya. Ya. Jadi jangan pernah berat untuk menolong orang lain, sebab ketika kita menolong Allah akan tolong kita. Ini maksud dari kalimat ini tadi. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, ya, dalam artian menolong tadi, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Insyaallah, begitu janji Allah lewat hadis, ya, hadis Nabi ini. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, jadi tidak boleh kita buka-buka aib orang, ya. Kita tutupi aibnya, maka Allah pun akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Nah, itu Anda sekalian. Jadi kita tidak boleh, ya, membuka, ya, atau mengobral aib orang. Ya. Sering kita tuh kau lah tahu dah itu, tapi kau jangan ngomong-ngomong, akhirnya sekampung tahu. Nah, kita jangan jadi seperti itu, ya nak. Selanjutnya mari kita lihat contoh perilaku yang menunjukkan ukhuwah atau persaudaraan. Nah, ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi perilaku kita sehari-hari, ya. Satu, membantu memberikan sumbangan, ya, kebutuhan pokok kepada orang yang mengalami musibah, ya. Misalnya musibah banjir, kebakaran, gunung meletus, longsor, gempa bumi dan lain-lain. Tentu saja Anda sekalian, sumbangan materi ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Jangan pula kita memberi tapi tidak ikhlas, itu nol juga nilainya. Jadi sesuaikan. Tapi jangan, ya, menjadi orang yang kikir atau pelit. Nah, enak, ya. Kemudian yang kedua, mengunjungi kawan atau saudara yang sedang sakit. Jadi biasakan kita ini peduli dengan kawan yang sedang dapat musibah, ya, entah sakit, ya, atau yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, selalu bertegur sapa, ya, ramah maksudnya, nah, dengan orang lain. Jadi kita tuh mesti mau menegur orang, ya, jangan nunggu ditegur. Jadi kita duluan lah negur orang, ya. Kemudian negur itu yang baik itu yang memberi salam. Jangan halo saja, tapi di dalam Islam kita diajarkan untuk menebarkan salam. Jadi ucapkanlah assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, apa kabar Jo? Nah, kira-kira begitulah, ya. Jadi menyapa, ya nak, ya, kepada orang yang dijumpai untuk mempererat hubungan, ya, silaturahmi. Ya, tentu utamakan kepada teman yang dengan orang yang kita kenal, maksud saya gitu, nak, atau teman, ya, atau kepada orang yang tidak kita kenal pun tidak ada salahnya kita mengucapkan salam. Mudah-mudahan dengan lantaran salam itu kita menjadi
kenal dan akrab. Kemudian yang keempat, ikut serta mengurus jenazah, ya, atau orang yang meninggal sesama muslim di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau ada kemalangan seperti ini Anda sekalian, ini adalah sarana kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan, ya, peduli dengan lingkungan. Jangan orang kemalangan awak mendap di rumah, ya, tidak mau tahu. Hati-hati Anda sekalian. Kadang-kadang orang pun cenderung begitu. Kemarin dia gitu kemalangan tidak datang juga. Sekarang giliran dia kemalangan lantak dia situ. Itu manusia Anda sekalian. Dia cenderung berbuat sebagaimana kita berbuat dengan dirinya. Ya Anda sekalian, kalau kita misalnya baik dengan orang, biasanya orang baik pula dengan kita, ya. Kalau kita malas senyum, orang tidak pula senyum dengan kita. Jadi rumus hidup yang baik itu Anda memberilah dulu, baru mengharap kembali. Kalau kau ingin orang ramah, kaulah ramah duluan. Kira-kira begitu nak, ya. Yang kelima, menyegerakan pembayaran hutang jika berhutang. Nah, ini Anda, kalau ini tidak kita laksanakan, ini bisa merusak silaturahmi juga, ini bisa merusak ukhuwah, ya. Ada tuh tipe-tipe orang yang menurut Bapak tidak bagus ini, ya. Waktu minjam duit memelas. Wah, mengiba-iba, tolonglah. Sekali duit dia lado, tiba giliran bayar, tak tahu dia. Pas ditagih marah pula. Nah, ini bisa merusak, ya. Bisa merusak ukhuwah atau persaudaraan. Kita mudah-mudahan jangan seperti itu. Ini sekedar gambar nak, ya, orang tertimpa bencana dan orang peduli ikut membantu. Anandaku sekalian, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan, ya. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi husnuzon antara lain, satu, dengan berhusnuzon maka hati akan menjadi tenang. Ya, tenanglah Anda sekalian. Kita tidak ada mikirin buruk orang, ya. Mikirin buruk orang tuh nyemak pikiran baik, ya. Kemudian yang kedua, teman akan bertambah banyak. Anda sekalian, ada pepatah yang mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kira-kira begitu nak, ya. Jadi musuh jangan dicari, cari teman. Kemudian akan tercipta kerukunan di antara sesama manusia. Nah, ya. Kemudian kesimpulan untuk ukhuwah. Yang pertama, mirip dengan kesimpulan husnuzon tadi, hidup menjadi tentram atau tenang nak, ya. Namanya kita bersaudara, musuh dah ada, tenanglah, aman jalan kemana-mana, ya. Kemudian yang kedua, jauh dari permusuhan. Itu sudah pasti Anda sekalian, karena tidak mungkin orang yang bermusuhan itu bersaudara, ya. Kemudian yang ketiga, ini jadi Anda ukhuwah atau persaudaraan atau terjalinnya silaturahmi itu ada hadis yang menjelaskan itu bisa mengakibatkan manusia menjadi panjang umur dan murah rezeki. Maka mari kita jalin ukhuwah, ya, atau persaudaraan. Sekian Andaku sekalian, akhirnya Bapak ingin kembali memberikan tugas nak, ya. Jadi jangan pernah bosan untuk mengerjakan tugas dari Bapak. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan terdahulu juga, bahwa ini adalah penanda, ya, bahwa Anda sekalian telah mengikuti materi Bapak. Jadi tolong ini dikerjakan. Tugasnya kayaknya sama dengan yang kemarin. Bapak mengharapkan Anda membuat rekaman video, ya, sedang membaca surah Al-Hujurat ayat 10, ya, beserta terjemahannya atau artinya. Nah, adapun ayat yang Bapak suruh videokan itu nak, ini sangat pendek, ya. Kalau bisa tolong videokan ayat ini tanpa melihat Al-Quran. Kalau bisa. Kalau memang tidak bisa juga, sependek itu tidak bisa ngapalnya, ya sudah pakai Quran juga boleh, ya. Ini ayatnya. Dan
Ini terjemahannya. Dapat kita saksikan. Itu nak ya. Jadi mungkin Ananda ada yang bertanya-tanya, kok instrumennya itu lagu-lagu kemerdekaan? Ya, itu untuk mengingatkan kita nak ya, pada hari kemerdekaan kita. Kita masih dalam suasana kemerdekaan ya. Baru sehari berlalu ya. Hari ini 18 Agustus, kemarin 17 Agustus kita memperingati HUT RI ke-75 kalau tidak salah nak ya. Dalam situasi yang sangat berbeda. Oke, anandaku sekalian, cukup sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa segera kirimkan tugas yang Bapak berikan ini ya. Jangan menunda-nunda. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.